Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nurjana dan rekan saya Khairunisya Apriliani dari kelas 05 Sake 006 Universitas Pamulang akan mempresentasikan mengenai sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintah Indonesia dan sekilas manajemen strategi dan implementasi strategi pemerintah, tugas mata kuliah akuntansi sektor publik, sejarah dan perkembangan penganggaran pada pemerintah Indonesia. Yang pertama, penganggaran di era reformasi. Yang kedua, penganggaran di era pasca reformasi periode 1999 sampai dengan 2004. Yang ketiga, penganggaran di era pasca reformasi periode 2004 sampai sekarang. Yang empat, agenda di masa mendatang. Penganggaran di era reformasi. Pengelolaan keuangan pada pra-reformasi didasarkan pada aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembendaharaan Indonesia Industry Compatibility with atau ICW Ritonga tahun 2010. Undang-undang yang berlaku saat ini yang mengatur pengelolaan keuangan daerah ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Aturan hukum yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut. Penganggaran di era pasca reformasi periode 1999 sampai dengan 2004. Periode ini adalah periode reformasi yang ditandai dengan runtuhnya pemerintahan tatanan sosial baru yang telah memerintah selama 32 tahun. Aksi reformasi ini tidak saja sekedar menghasilkan perubahan kekuasaan, melainkan pula diikuti gerakan reformasi di segala bidang, termasuk reformasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah pada masa reformasi ini memiliki beberapa perbedaan dengan pada saat masa reformasi pra-reformasi, yaitu sebagai berikut. Yang pemerintah daerah atau kepala daerah diikuti oleh perangkat yang berbeda selaku lembaga eksekutif, sedangkan DPRD sebagai lembaga legislatif. Yang B, format laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran meliputi 1. Laporan perhitungan APBD, kedua, catatan anggaran APBD, yang ketiga, laporan perputaran kas, yang keempat, laporan perimbangan daerah. Selanjutnya, C dilengkapi dengan evaluasi kinerja berdasarkan standar rencana strategis (RESTRA). Yang D, pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos penerimaan, melainkan termasuk dalam pos pendapatan. Ini belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. E, proses penyusunan APBD melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat selain Pemda dan DPRD. F, bentuk dan susunan APBD terdiri dari 3 bagian, yakni pemasukan, pengeluaran, serta pembiayaan. Bentuk dan susunan APBD terdiri dari 3, yakni pemasukan, pengeluaran, serta pembiayaan. Pendapatan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pendapatan asli daerah, dana pertimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Sedangkan belanja dibagi menjadi belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Pembiayaan adalah sumber-sumber pengeluaran dan penerimaan daerah yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Selanjutnya, G, indikator kinerja Pemda tidak hanya mencakup 3 hal sebagaimana pada masa pra-reformasi, melainkan juga mencakup standar pelayanan yang diminta. H, dengan munculnya PP nomor 105 tahun 2000, terjadi perubahan mendasar dalam pengelolaan anggaran serta Kemendagri nomor 29 tahun 2002 yang menuntut akan transparansi dan akuntabilitas yang luas dalam pengelolaan anggaran sehingga terjadinya pergeseran. Selanjutnya, perubahan pada sistem pencatatan, yaitu dengan dilaksanakannya akuntansi pada pengelolaan keuangan daerah serta bukan pembukuan sama dengan diterapkan semasa periode reformasi. Berdasarkan ciri-ciri di atas, keuangan daerah mengisyaratkan agar pelaporan keuangan daerah lebih informatif. Selanjutnya, penganggaran di era pasca reformasi periode 2004 sampai sekarang. Periode ini ialah sambungan dari periode sebelumnya, dilanjutkan reformasi pengelolaan keuangan negara
daerah dengan dikeluarkan 3 paket undang-undang fiskal, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 perihal pelaksanaan dan tanggung jawab keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 perihal pembendaharaan negara, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal keuangan negara. Keterikatan 3 paket undang-undang tersebut ialah harus menyesuaikan serta diamandemennya peraturan perundang-undangan sebelumnya. Paling utama yang terpaut dengan pemerintah serta pengelolaan keuangan wilayah, pada akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selaku menggantikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 perihal pertimbangan keuangan pemerintah pusat serta daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 diarahkan guna untuk mengembangkan standar akuntansi pemerintahan hingga bertepatan pada tanggal 15 Juni 2005, pemerintah menetapkan Peraturan PP Nomor 24 Tahun 2005 perihal standar akuntansi pemerintahan (SAP). Peraturan pemerintah ini mengacu bagi penataan laporan keuangan, auditor laporan keuangan, serta penggunaan laporan keuangan daerah Ritongga tahun 2010. Sedangkan pada APBN, keberadaan PP ini secara bertahap mengubah akuntansi dari cash basic menjadi accrual basic. Poin yang keempat, agenda di masa mendatang. Pengembangan konsep dan praktik penganggaran yang dianggap mendesak dan harus disegerakan pelaksanaannya saat ini adalah penerapan akuntansi berbasis akrual, karena telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Pasal 36 Tahun 2003. Namun, penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual bukanlah sesuatu yang mudah dan harus dipertimbangkan secara masak untuk diterapkan saat ini, karena penerapan basis akrual menyimpan potensi kegagalan yang cukup besar. Upaya peningkatan kualitas penganggaran dalam pemerintah di Indonesia harus tetap dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan konsep dan praktik penganggaran dalam organisasi pemerintahan. Agenda di masa mendatang Ritongga tahun 2018 menyatakan bahwa guna membantu pelaksanaan akuntansi pemerintah berbasis akrual dibutuhkan situasi-situasi yang membantu implementasinya, yang sekalian permasalahan yang dituju saat ini adalah meliputi A. Dorongan SDM, B. Dorongan oleh laporan keuangan, C. Tersedianya sistem teknologi, D. Terdapatnya sistem anggaran akrual, E. Pengambilan keputusan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab serta dorongan politik. Tetapi demikian, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sama dengan penerapan akuntansi berbasis akrual senantiasa tidaklah masalah yang tidak mudah untuk entitas pemerintahan, paling utama pemerintah daerah, sebab belum menyediakan SDM yang layak serta menguasai pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Sebab itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengandalkan SAP berdasarkan akrual, namun pula juga masih diperkenankannya entitas pemerintah guna mempraktikkan SAP berdasarkan cash mengarah akrual, seperti yang berlandaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, serta berharap semua entitas pemerintah akan mengimplementasikan SAP pada tahun 2014, akuntansi pemerintah akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Halo, perkenalkan nama saya Khairunisa. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya yang dibawakan oleh teman saya Siti Nurjana. Sekilas manajemen strategi dan implementasi strategi pemerintah. Yang pertama, definisi manajemen strategi. Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Unsur-unsur yang terdapat di dalam manajemen antara lain, yang pertama, perancangan atau planning. Perancangan merupakan kegiatan persiapan yang dilakukan dengan merumuskan dan menetapkan keputusan yang mencakup langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing.
Pengorganisasian merupakan suatu sistem kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang sesuai dengan bidang serta pembagian seluruh pekerjaan atau tugas dengan membentuk sejumlah satuan atau unit kerja yang menghimpun pekerjaan sejenis dalam satu satuan kerja. Yang ketiga, pelaksanaan atau actuating. Setelah organisasi memiliki rencana dan pengorganisasian, selanjutnya adalah menjalankan pelaksanaan atau pergerakan, namun dipastikan bahwa organisasi memiliki ketersediaan personel yang akan melaksanakannya dan disesuaikannya dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. Yang keempat, penganggaran atau budgeting. Kegiatan penganggaran di organisasi sektor publik lebih ditekankan pada pertanggungjawaban dan penggunaan sejumlah dana secara efektif dan efisien. Yang kelima, pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan suatu proses dalam melakukan pengukuran dan penilaian tingkat efektivitas kerja personel dan tingkatan efisien penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep manajemen strategi sektor publik. Manajemen strategi adalah suatu sarana dalam menyediakan kepemimpinan yang maju terkait masalah fundamental organisasi dan lingkungan secara sistematif, efektif, dan berorientasi pada tujuan. Manajemen strategi berkaitan dengan bagaimana memperkuat viabilitas dan efektivitas organisasi sektor publik dalam hal kebijakan substantif dan kapasitas pengolahan jangka panjang. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan organisasi sektor publik, yaitu A. Pasar. Pasar pada organisasi sektor publik ditentukan oleh oversight body. Hal ini dikarenakan organisasi sektor publik memiliki motif tidak mencari keuntungan, namun lebih berorientasi pada pelayanan publik. B. Pengaruh politik. Kebutuhan untuk mentaati dan memelihara dukungan berakibat pada tingginya pengaruh dan tekanan politik yang dihadapi oleh organisasi sektor publik. Perlu melibatkan pihak-pihak tersebut dalam penyusunan strategi untuk meningkatkan komitmen organisasi sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. C. Kendala yang dihadapi. Pada organisasi sektor publik, kendala yang muncul dikarenakan ketergantungan terhadap satu sponsor, yaitu oversight body, sehingga otonomi dan fleksibilitas terbatasi. Untuk mengatasi hal tersebut, agar kontinuitas organisasi dapat berjalan, maka manajemen organisasi menyiapkan skenario pengelolaan organisasi yang fleksibel. Implementasi strategi pada sektor publik. Implementasi strategi dalam organisasi sektor publik tidak dapat dipisahkan dari manajemen strategi. Proses manajemen strategi dalam organisasi perusahaan meliputi A. Menetapkan arah dan misi organisasi. B. Memahami lingkungan internal dan eksternal. C. Memformulasikan strategi. D. Mengimplementasikan strategi. E. Mengevaluasi dan mengawasi strategi. Tantangan manajemen strategi sektor publik di masa depan. Menurut Ritonga tahun 2010, tantangan di masa mendatang dapat diketahui jika kelemahan terhadap implementasi manajemen strategi pada organisasi sektor publik bisa diidentifikasi. Kelemahan yang ada selama ini atau terutama untuk pemerintah daerah adalah lemahnya kualitas perencanaan anggaran daerah. Pemerintah di daerah masih cenderung menggunakan paradigma lama, yaitu penyusunan program dan kegiatan hanya berdasarkan kebiasaan tahun-tahun sebelumnya, dengan penetapan anggaran yang bersifat inkremental. Penetapan anggaran secara inkremental adalah penetapan besaran anggaran dengan cara menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang ada berdasarkan data tahunan sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun ASB untuk membantu memperbaiki kualitas perencanaan anggaran serta meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan dan pembinaan serta sosialisasi kepada aparatur pemerintah dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.